Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Safitri Nurul Hasanah, Sendi Satria, dan Anissa Khairani. Kami akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami kerjakan yang berjudul Ketahanan Nasional Indonesia. Bicara mengenai ketahanan nasional Indonesia, apakah yang dimaksud dengan ketahanan nasional? Dikutip dari situs Perpustakaan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan yang datang baik dari luar maupun dari dalam negeri. Wijaja dalam bukunya mengatakan bahwa ketahanan nasional adalah untuk mengelakkan diri dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan dari dalam maupun dari luar negeri. Kemudian, landasan fundamental ketahanan nasional Indonesia. Ada 3 landasan ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan idil. Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang berisi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai nilai-nilai moral dan etika kebangsaan, pengamalan Pancasila harus diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak setiap warga negara untuk mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi atau isi pertahanan negara yang terangkum dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. Undang-Undang 1945 bersikap tegas agar Indonesia menentang segala bentuk penjajahan. Bangsa Indonesia akan senantiasa berjuang untuk mencegah dan mengatasi usaha-usaha pihak tertentu yang mengarah pada penindasan dan penjajahan. Yang ketiga, landasan visional atau wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia, di mana wilayah Indonesia tersusun dari gugusan Kepulauan Nusantara beserta segenap isinya sebagai suatu kesatuan wadah serta sarana untuk membangun dan menata dirinya menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi dan dinamika lingkungan strategis. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan pertahanan mengandung arti bahwa setiap ancaman terhadap sebagian wilayah Indonesia pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasional yang harus dihadapi bersama dengan mengerahkan segenap daya dan kemampuan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Safitri Nurul Hasanah. C. Fungsi Ketahanan Nasional Indonesia. Dalam jumlah pembudayaan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat sebagai modal dasar pertahanan nasional NKRI pada tahun 2016, karya Purwito Adi, ketahanan nasional memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama adalah daya tangkal sebagai konsepsi penangkalan. Artinya, ketahanan nasional berfungsi sebagai penangkal dari segala bentuk ancaman maupun gangguan ataupun hambatan terhadap integritas. Yang kedua adalah ketahanan nasional sebagai
Pengarah artinya ketahanan nasional berfungsi untuk mengarahkan potensi kekuatan yang dimiliki dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, serta keamanan untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah pengarah dalam penyatuan pola pikir, pola tindak serta yang multidisipliner. Hal ini bisa dicapai bangsa Indonesia lewat kebijakan yang dibuat pemerintah dan menerapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar masyarakat dapat hidup adil. Selanjutnya adalah D. Asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, dan wawasan Nusantara yang terdiri dari yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan dua hal utama dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa dua hal ini, kehidupan bernegara dan berbangsa dan bernegara kehilangan relevan keberadaannya. Dua hal ini merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kedua hal ini, maka kehidupan nasional tidak dapat berlangsung. Yang kedua adalah asas komprehensivitas, integritas atau menyeluruh dan terpadu. Ketahanan nasional sebagai sebuah cara dan metode dalam mencapai dan menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan selaras harus dilaksanakan mencakup ketahanan dari segenap aspek kehidupan berbangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu atau integral komprehensif. Yang ketiga ada asas kekeluargaan. Karena di dalam ketahanan nasional, asas nasional, maka perbedaan-perbedaan dan keragaman yang ada di seluruh wilayah Indonesia diakui. Yang keempat ada asas mawas ke dalam dan keluar. Seluruh kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Selain itu, sistem kehidupan berbangsa dan bernegara juga sangat mempengaruhi dan berinteraksi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Anissa Hairani. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu sifat-sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asas, yaitu yang pertama mandiri, yang kedua dinamis, yang ketiga berwibawa, yang keempat konsultasi dan kerjasama. Yang F itu mengembangkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa sikap persatuan dan kesatuan yang harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pertama itu dengan menanamkan sikap saling menghargai sesama bangsa Indonesia melalui pasal 17 Undang-Undang 1945. Kita harus memahami mengapa harus saling menghargai, contohnya menghargai prestasi seseorang, menghargai pendapat seseorang, menghargai suku dan agama seseorang. Yang kedua, mengakui Indonesia sebagai tanah air bersama, disebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Yang ketiga, sebagai warga negara Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, kita harus menggalakkan integrasi golongan dan masyarakat. Integrasi adalah pembaruan, penyatuan atau penggabungan satu wadah, yaitu negara guna mencapai tujuan yang sama demi kesejahteraan. Kesimpulannya, ketahanan nasional Tamnas Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi ketahanan nasional berisi kekuatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas,
kelangsungan hidup bangsa negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara yang terdiri dari yang pertama asas kesejahteraan dan keamanan, yang kedua asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, yang ketiga asas mawas ke dalam dan mawas keluar, yang keempat asas kekeluargaan.